Untuk ngetes sensornya, biasanya sensornya di sini ya posisinya. Jadi kita tutup ke ini aja. Nah, teman-teman lihat lampunya nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Jumpa lagi channel My Engineer Arab ID. Pas hari ini saya sedang memegang sebuah kotak fitting lampu otomatis. Jadi ini menggunakan sensor cahaya. Namun fitting sensor ini hanya mampu untuk daya 40 watt. Jadi untuk di atas 40 watt itu tidak bisa. Bagaimana jika kita menggunakan lampu sorot seperti ini yang dayanya sampai 200 watt? Tentu fitting lampu ini tidak bisa berfungsi juga. Karena juga untuk mounting atau kedudukannya itu tentu berbeda. Karena lampu sorot itu hanya menggunakan kabel seperti ini. Sementara untuk fitting lampu ini itu fittingnya tipe ulir, yang tipe E27. Nah, sangat berbeda ya. Sementara kita butuh untuk lampu sorot di lapangan parkir, tempat parkir atau kolam renang. Terus bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan lampu sorot ini dan hanya akan menyala jika saat malam tiba atau area tersebut sudah gelap? Solusinya adalah dengan menggunakan yang namanya sensor cahaya seperti ini. Jadi ini kabelnya udah saya modifikasi karena udah rencana mau pasang, tapi kepikiran untuk bikin konten, ya udah saya bikin konten aja untuk cara pemasangannya ini. Jadi ini memiliki ampernya atau kemampuan kontaknya sampai 10 ampere, tapi tidak bisa full kita gunakan 10 ampere atau 2200 watt. Ini hanya bisa dibebani 80% dari arus maksimalnya untuk menjaga kontaknya agar tidak aus atau rusak. Di sini udah ada petunjuk penggunaan, di mana untuk beban itu warnanya merah, netral itu putih, kemudian untuk fasanya hitam. Jadi merah itu adalah ke beban atau ke lampu, kemudian hitam ini adalah untuk fasa, dan putih yang saya ubah jadi biru ini akhirnya berubah jadi netral. Untuk pemasangan di lapangan saya akan menggunakan sebuah MCB box seperti ini. Dan ini sudah saya pasang namanya kabel gland. Jadi ini tempat masuk kabel semuanya nanti. Dan juga mencegah serangga masuk ke dalam MCB box. Dan ini sebenarnya MCB box biasa ya. Kalau pemasangan teman-teman mau yang di tiang langsung, sebaiknya gunakan MCB box yang waterproof yang seperti ini. Ini harganya sekitar 120 ribuan. Dan ini udah waterproof yang seperti di gambar ini, bukan yang ini. Tapi karena budgetnya terbatas, ya udah saya akan pasang ini, dan ini harus di atap. Jadi harus diteduhkan dari hujan. Jadi tidak bisa langsung dipasang di tiang seperti ini aja, harus dikasih atap atau peneduh. Dan kabel-kabel masuknya dari bawah seperti ini. Jadi pemasangannya kira-kira seperti ini, semua kabel masuk dari bawah agar air hujan tidak masuk ke dalam MCB box. Jadi airnya akan netes ke bawah, walaupun air itu mengalir di kabel, itu akan jatuh lagi ke bawah dan tidak masuk ke dalam MCB box melalui lubang ini. Jadi posisinya di bawah seperti ini. Nah, gimana cara pemasangannya? Jadi simak videonya sampai selesai. Nah, di sini saya menggunakan sebuah MCB, tujuannya untuk memproteksi jika terjadinya hubungan singkat atau korsleting pada sambungan kabel dari MCB box ke lampu sorot tadi. Jadi hanya untuk proteksi dari beban. Jadi saya akan pasang dulu kabel sumbernya. Jadi ini bisa dibuka. Kita bisa masukin semua kabelnya ke sini. Kita pasang dulu untuk fasanya.
Dan untuk netral kita bisa sambung ke sini, walaupun sebenarnya ini adalah terminal RD, tapi tidak apa-apa, kita sambung aja ke sini. Oke, kita tarik dikit biar supaya kabel yang lain bisa masuk. Oke, kemudian untuk kabel fotosensornya atau sensor LDR-nya kita masukin juga ke dalam. Oke, kemudian ini kabel untuk ke lampu. Nah, untuk yang fasa itu kan kabelnya berwarna hitam. Paksa masuk ya, itu kabelnya warna hitam. Dan ini hitamnya memang saya gabung dengan warna hitam, jadi kabel hitam kita masukkan ke output MCB. Kemudian untuk netral itu putih, kabel putih ini saya sambungkan dengan kabel warna biru, berarti sekarang biru menjadi netral. Kita gabung dengan netral lampu. Kebetulan ini kabel netral lampu juga, ini adalah kabel biru dari LDR atau foto sensornya. Jadi kita kupas kabelnya, kita gabung ke netral sumber. Oke, sekarang tinggal yang warna merah itu adalah ke beban atau ke lampu. Kita sambung ke fasa dari lampu. Ini kabel lampunya. Nah, ini kan harus digabung. Nah, karena ini udah saya crimping menggunakan Verules, jadi saya harus gunakan yang namanya terminal blok seperti ini, terminal Krastin. Ini saya crimping dulu. Sebenarnya teman-teman bisa lakukan gabungan seperti ini aja, di printer aja bisa. Tapi saya ingin lebih bersih aja kondisinya. Oke, ini terminal Krastinnya udah saya potek aja satu. Yang kecil aja, yang sekitar 4 mili. Ini dibuka dulu bautnya. Dan kita sambung dengan terminal Krastin seperti ini. Di terminal Krastin itu biasanya satu setnya itu ada 12. Tuh bisa dipotek satu-satu ataupun sebagai penyambung kabel. Biasanya kalau kabel dari kabel tunggal ke kabel serabut, biasanya saya gunakan terminal Krastin. Nah, sudah selesai rangkaiannya. Simple sekali untuk pemasangan ini ke MCB box. Oke, ini hasil rangkaiannya. Udah rapi dikit ya. Dan itu lampunya udah saya sambung. Saya taruh di sana biar nggak tanpa silau. Kan itu 200 watt cahayanya. Dan sekarang saatnya kita coba atau tes rangkaiannya. Dan ini udah masuk supply-nya. Kita nyalakan. Jadi biasanya teman-teman kalau beli fotosensor itu juga dikasih plastik hitam kayak gini. Ini cuma untuk ngetes sensornya. Biasanya sensornya di sini ya posisinya. Jadi kita tutup kayak ini aja. Nah, teman-teman lihat lampunya nyala.
Dan kalau kita lepas dan kita arahkan ke lampu tadi, dia akan mati. Soalnya emang kalau pakai lampu di rumah itu untuk pengujiannya ini nggak akan bisa balik kayak gitu. Nah, jadi posisi sensornya itu berada di depan sini. Jadi untuk menormalkannya sudah cahaya lagi seperti itu. Nah, dia akan kembali mati. Nah, itu jika saya matikan dulu. Nah, gimana jika seandainya beban yang digunakan itu melebihi dari 10 ampere ini? Ini kan lampunya 200 watt ya. Jadi untuk bebannya ini hanya bisa sampai 80% dari nilai ampere, jadi sekitar 1600 watt. Gimana jika teman-teman mau ngeparalel lampunya ini sampai 20 buah, berarti sekitar 4000 watt ya, atau sekitar 20 ampere. Tentu ini tidak akan memadai lagi untuk penggunaan lampu sampai 20 ampere. Nah, solusinya adalah teman-teman harus modifikasi rangkaian ini menggunakan modular kontaktor. Jadi sebelumnya saya pernah bikin video tentang modular kontaktor. Ini adalah modular kontaktor. Jadi ini bisa muat ke dalam MCB box. Jadi tidak seperti kontaktor yang besar itu yang harus ke panel. Ini bisa muat ke MCB box. Dan pemasangannya sama kayak MCB. Menggunakan pengunci seperti ini. Ini 20 ampere. Jika kita kalkulasi dayanya berarti sekitar 4400 watt. Tapi tentunya kita tidak bisa membebaninya sampai 20 ampere, hanya 80%. Bisa mengaliri arus sebesar 20 ampere. Jadi dua buah kontak ini masing-masingnya 20 ampere. Berarti bisa total 40 ampere kali ya. Nah, karena saya punyanya hanya 1 NC dan 1 NO, jadi untuk satu kontaknya ini bisa mengalir listrik sampai 20 ampere. Jadi dengan begitu jika dua kontak, berarti satu kontaknya itu 20 ampere dan 20 ampere. Jadi bisa diparalel nanti untuk jika teman-teman menggunakan lebih dari 4000 watt lampu total semuanya gitu. Nah, cara pasangnya sangat mudah. Teman-teman bisa masukkan ke MCB box seperti ini karena posisinya pas, tapi untuk merakitnya itu harus di luar dulu karena memang posisinya sempit kali. Jadi harus dirakit di luar. Ini saya menggunakan tambahan kabel jumpernya. Pertama teman-teman harus pasang dulu ke input fasa dari MCB ini. Kemudian netralnya juga kita pasang ke terminal di bawah. Nah, karena kontaktor saya ini hanya menggunakan 1 NC dan 1 NO, jadi kita hanya bisa menggunakan yang NO-nya saja. Berarti pada terminal 1 dan terminal 2 yang kita sambungkan. Kita sambungkan yang dari MCB ke terminal 1. Nah, kemudian yang dari fotosensor atau sensor LDR sensor cahayanya kita sambung ke koilnya di A1. Nah, kemudian ini yang output
output ke lampu yang kabel warna coklat kita sambung ke terminal 2. Untuk netral tadi kita sambung ke A2. Oke, jadi yang terminal 2 menuju ke lampu, A2 netral, kemudian A1 ke fasa langsung ke output MCB, yang A1 adalah output dari fotosensor tadi. Nah, sekarang kita pasang dan masukin ke dalam MCB box-nya. Kita cari aja tempat yang agak-agak sedikit pas. Dan jangan lupa dikunci lagi pinnya. Oke, kita coba nyalakan listriknya. Udah nyala. Buat tes. Dan seperti biasa, ini sensornya saya tutup aja. Dan bisa dilihat lampunya menyala. Jika saya kenakan cahaya lampu lagi, dia akan mati. Dan kita akan lihat kondisi kontaktornya. Bisa dilihat ini berubah jadi merah saat aktif, sama seperti MCB. Saat non aktif dia tidak ada warna merah ya. Saat aktif dia akan menjadi merah. Begitu juga dengan kontaktor jika diaktifkan. Nah, seperti itu. Jadi dengan begitu teman-teman bisa menghemat penggunaan sensor ini dengan memperbesar ampere atau arus yang mengalir ke bebannya. Jadi ini bisa digunakan untuk, mungkin jika teman-teman menggunakan 100 buah lampu, teman-teman bisa beli yang 4 terminal atau 4 kontak. Kalau yang menyelesaikan ini 2. Nah, ada yang 4 NO semuanya, itu bisa teman-teman bagi, salurkan semua dayanya, tinggal menjumper dari output terminal ini ke masing-masing terminal, kemudian disambungkan ke setiap lampu. Tinggal lakukan pembagian bebannya saja lagi. Oke, sekian dulu video saya mengenai cara pemasangan yang sangat ribet banget ya untuk sebuah sensor fotosensor ini, sensor cahaya ini. Tapi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi membutuhkan video cara pemasangan dan cara memperbesar arus pada rangkaian fotosensor ini, yang mana hanya terbatas di 10 ampere. Dan mana tahu nanti teman-teman ada yang menggunakan lampu sorot sampai 4000 watt. Jadi kita bisa gunakan kontaktor ini untuk memperbesar kemampuan hantar arusnya. Dan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.